32 menteri di kabinetnya Boris itu mengundurkan diri, dan kemudian Boris diminta untuk mundur, dan Boris Johnson mengatakan yang bisa membuat saya mundur hanyalah pelaksanaan pemilu. Ya, berikutnya kita beralih ke topik tentang Perdana Menteri Inggris ya, Boris Johnson yang diminta resign. Ini ada apa nih? Mungkin tidak semuanya memahami ya. Jadi pada intinya pada saat pandemi COVID yang lalu yang sedang ketat-ketatnya, kemudian tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul ya. Dan Perdana Menteri ini hadir ya, ikut berkumpul dalam rangka merayakan ulang tahun gitu ya. Dan itu kemudian banyak yang didenda juga, tapi Perdana Menteri ini tidak didenda ya, diantaranya seperti itu kejadiannya. Dan ini karena melanggar aturan ya, sehingga ini dipersoalkan. Saya agak sedikit tersenyum ini membandingkan dengan apa yang terjadi di negara kita begitu ya, karena sepertinya kalau di sana itu menjadi polemik yang besar dan bisa menyebabkan impeachment ya, semacam itu ya. Nah, tapi di sini tampaknya baik-baik saja ya. Oke, ya silakan Pak Pantur, ada komentar, ada pencerahan tentang ini. Ya, jadi yang terjadi di Inggris saat ini sangat menarik ya. Saya kira dalam hitungan jam ke depan ini akan ada perubahan yang drastis. Entah itu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ini akan betul-betul mengundurkan diri karena tekanan yang bertubi-tubi, atau karena kemudian parlemen atau Common House ya itu mencabut mandatnya atau apa istilahnya loss of confidence, menyatakan kehilangan kepercayaannya kepada Perdana Menteri, sehingga akhirnya Boris Johnson akan mundur. Nah ini menarik Bro Eko, kalau boleh diupdate kasus yang sekarang ini terjadi itu bukan sekedar akumulasi dari kasus sebelumnya, tetapi ada satu kemunculan etika dan moral yang kemudian terkuak yang dilanggar oleh Boris Johnson ini. Misalkan adalah orang ya itu mempertanyakan integritas dari Johnson setelah Boris Johnson itu dipaksa untuk minta maaf karena dia ini menunjuk seorang anggota parlemen untuk berperan dalam perawatan pastoral, dan dia tidak ingat ya bahwa dia memberi pengarahan kepada anggota parlemen yang menjadi menteri tersebut yang sebetulnya itu menjadi keluhan tentang pelanggaran seksualnya gitu. Jadi etika ini yang kemudian terkuak dan diikuti dengan mundurnya para menteri dari partainya Boris sendiri, yaitu partai konservatif yang sedang berkuasa. Jadi dia telah kehilangan kepercayaan dari dalam partainya sendiri. Ada 40 orang ya tercatat yang mengundurkan diri dari pemerintahannya Boris Johnson. Dan orang-orang dari partainya sendiri yaitu konservatif yang melakukan penolakan atau pemberontakannya secara terbuka. Dan saya kira ini akan menarik ya setelah ya menteri seniornya mundur ya, kemudian dia orang menteri senior ya bahwa dia ya namanya Michael Gove, dia yang mengatakan harusnya dia mundur. Johnson kemudian memecatnya ya. Menteri luar negerinya yang namanya Wallace Simon Hart, dia juga mundurkan diri. Begitu juga dengan menteri keuangannya. Jadi banyak sekali ya pejabat-pejabat di kabinetnya dia yang kemudian mengundurkan diri dan meminta Johnson itu untuk mundur. Nah memang sebelumnya kan agak kontroversi ini diciptakan terus ya. Yang terakhir itu yang disebut oleh Kang Eko ya, yang terjadi ketika dia memerintahkan seluruh rakyat Inggris untuk lockdown, tidak boleh ada party ya. Tetapi dia di kantornya di Downing Street 10-nya itu melakukan party ulang tahun gitu loh. Nah itu kemudian terbukti ya, diinvestigasi dan ternyata atas persetujuan Boris Johnson, dan akhirnya
pelaku yang mengadakan party itu dikenakan denda. Nah ini jadi lagi-lagi dia seringkali membuat satu aturan yang seolah-olah aturan itu tidak berlaku buat diri dia gitu, hanya berlaku buat masyarakat biasa saja, sedangkan diri dia tidak perlu mengikuti aturan yang dia buat. Nah ini tentunya di kalangan masyarakat Inggris ini menjadi satu hal yang kontroversi, kok bisa ya seorang perdana menteri yang harusnya menjadi contoh malah dia sendiri yang break the rule, yang menyalahi aturan, ya, yang tidak memberikan contoh buat masyarakat. Saya kira itu, bro, yang terjadi di UK sekarang. Ya, baik. Ada tambahan, Bang Mus? Iya, mungkin entahlah ya, maksudnya apakah hanya karena itu atau memang kan terakhir juga sebenarnya kunjungan dia ya ke Ukraina itu ya, mendukung Ukraina dalam konfliknya Ukraina dan Rusia, apakah ini juga punya dampak gitu ke dalam negeri Inggris sendiri gitu. Lagi kan misalnya Rusia ini kan sangat dibutuhkan ya untuk termasuk gasnya di Eropa itu ya dan beberapa komoditas. Nah, apakah kunjungan ke Ukraina ini juga memiliki dampak gitu terhadap impeachment terhadap Boris ini? Gimana, Bang? Ya, tentunya Boris Johnson ini kan Perdana Menteri yang dia awalnya terpilih karena dia membawa gagasan Brexit. Dia Brexit saat itu kan referendum dan dia menang. Dan dia meminta, waktu itu kan ada konflik apakah Inggris akan keluar dengan baik-baik saja atau keluar dengan satu kesepakatan baru dengan Uni Eropa. Kan Boris di pada posisi enggak, pokoknya begitu tanggal yang udah ditetapkan mau ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan kita tetap keluar. Dan dengan isu itulah Boris Johnson menang ya menjadi Perdana Menteri yang cukup tinggi nilainya. Jadi seolah-olah memang masyarakat Inggris pokoknya mau keluar dari Eropa begitu. Nah, Boris Johnson juga dalam konflik Ukraina ini jelas memihak kepada Ukraina, dan dia sejak dari awal ya bahkan sebelum kasus Ukraina ini terjadi, Inggris juga seringkali menunjuk tangannya itu kepada Rusia untuk pembunuhan yang terjadi di negaranya yang menggunakan racun yang hanya dimiliki oleh Rusia, seperti mantan KGB yang meninggal di salah satu provinsi di Inggris misalkan, tanpa investigasi yang cukup matang, pokoknya diketahui racunnya ini adalah Rusia, dia tunjuk pelakunya pembunuhan ini adalah orangnya Putin begitu. Itu jauh sebelum Ukraina berkonflik gitu. Jadi Rusia dengan Inggris ini memang di era modern ini ya, ini saling melemahkan satu sama lain setidaknya secara reputasi internasional ya gitu. Nah, yang menarik sekarang ini kan ketika 32 ya menteri di kabinetnya Boris itu mengundurkan diri dalam kurang dari 24, dan kemudian Boris diminta untuk mundur, dan Boris Johnson mengatakan yang bisa membuat saya mundur hanyalah pelaksanaan pemilu. Nah, kemudian dibantah lagi bahwa pemilu itu kan satu general bukan kemudian seseorang itu diizinkan untuk mendapatkan approve secara universal. Dalam menjalankan pemerintahan dia harus mengikuti aturan-aturan main. Aturan yang ditentukan diantaranya dia harus berkonsultasi dengan Common House, bahwa ini kan bukan presidensial kan, ini sistem mereka sistem parlementer. Jadi harus mengikuti bagaimana maunya parlemen. Tapi Boris dalam pembelaannya terakhir ya, setidaknya tadi pagi saya saksikan pembelaannya, dia katakan saya mendapatkan mandat dari pemilihan umum. Kalau seandainya ingin menjatuhkan saya, ya itu harusnya melalui pemilihan umum. Nah, ini menjadi aneh gitu ya, menjadi cara berpikir Boris itu menjadi sangat bisa dibilang ya sangat tidak demokratis begitu ya. Nah, ini kemudian Boris mengangkat Menteri Keuangan yang baru yang namanya Nadhim Zahawi. Ya, kemudian Nadhim melakukan konferensi pers bahwa dia mendukung penuh Boris Johnson dengan tetap berada dalam pemerintahan, dan dia merasa bahwa menteri-menteri yang mengundurkan diri ini akan segera diganti, ya, dan Boris tetap
menjalankan tugasnya karena dia punya mandat ya, COVID belum selesai, kasus Ukraina juga masih berkepanjangan dan dia akan terus pimpin mandat ini sampai periodenya berakhir. Nah, tentunya ini akan membawa satu ketegangan baru, ketidaksehatan antara parlemen dengan Perdana Menteri. Dan ingat loh, waktu menjelang Perang Dunia Kedua ya, ketika Perdana Menteri berkonflik dengan parlemen, maka Perdana Menteri membubarkan kabinetnya, artinya anggota parlemen yang berasal dari partai yang berbeda dibubarkan, kemudian dia membentuk kabinet war, dan dalam kabinet war ini dia merasa tidak perlu lagi berkonsultasi dengan parlemen karena kondisinya sedang perang. Jadi dia banyak menentukan berdasarkan ya kabinet war-nya itu tidak berkonsultasi dengan parlemen. Jadi ini apakah ini akan mengarah Inggris akan menjadi seperti zamannya Churchill ya, di mana dia akan otoriter, yang kemudian setelah perang selesai dia akan kembali lagi ke demokrasi? Apakah Boris juga akan mengikuti langkah yang sama, atau malah kemudian Boris mendapatkan satu hambatan yang sangat besar sehingga dia akhirnya tidak bisa menjadi kepala pemerintahan lagi ya, Perdana Menteri lagi, karena memang istilahnya mosi tidak percaya di kalangan parlemen ini semakin besar dan menguat dan didukung oleh rakyat gitu bro. Tapi ini yang menarik, apakah terjadi ini ya demonstrasi di Inggris ya? Kalau kita lihat ini yang mundur kebanyakan ya itu di pemerintahannya partai politik pendukungnya, tapi demo-demo di bawah ini gimana ya di Inggris ini? Apakah di sana budaya demo ini tidak terlalu ramai gitu atau seperti apa? Kalau saya lihat dari berbagai media ya, demonstrasinya langsung ada ya saat beberapa menteri mengundurkan diri dan mereka datang langsung ke Downing Street ya, ke kantor Perdana Menteri. Kan menariknya tuh di mereka itu tidak ada taman ya. Jadi hanya dibatasi sama jalan saja dan orang berdemonstrasi di situ. Demonstrasinya memang di sana tidak pernah besar ya, dalam arti seperti di kita gitu, sistem gede ya. Mereka enggak kayak begitu, tapi suara mereka itu suara yang keras. Mereka membawa dan yel-yelnya itu seperti yel-yel orang tidak capek-capek begitu loh. Turunkan Boris ya, Boris step down dan sebagainya. Jadi kalau lihat ini ada ketegangan politik baru yang terjadi di Inggris, didasari lebih kepada etika ya, moral, dan saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya dalam beberapa jam ke depan. Apakah di hari Kamis ini Boris Johnson akan betul-betul melunak dan akhirnya mundurkan diri? Siapakah pengganti Boris Johnson? Ini juga menarik. Tentunya kalau Boris Johnson-nya dari Partai Konservatif, ya mungkin penggantinya juga dari Partai Konservatif. Setidaknya sampai pemilu yang akan datang. Begitu, Bro. Gimana, Bro Eko? Ya. Ini apa istilahnya? Artinya hukum itu benar-benar diperhatikan ya oleh masyarakat juga oleh penguasa begitu. Artinya kalau boleh dibilang ya, mungkin pelanggarannya tidak begitu signifikan, tapi apa istilahnya, karena penguasa, jadi itu diperhatikan banyak orang dan itu menjadi sebuah etika yang memang memalukan begitu ya. Pada saat yang membuat peraturan malah dia yang melanggarnya begitu. Artinya aware terhadap supremasi hukum itu terbilang baik begitu ya. Ya mungkin kita harus belajar dari sana ya. Belajar dari sana karena kita banyak hal yang tebang pilih begitu ya. Dan termasuk yang terjadi seperti halnya di pada saat pelanggaran COVID oleh Perdana Menteri Inggris. Indonesia juga kan terjadi tuh yang serupa tapi tak sama. Nah ini gimana? Ada tanggapan lagi terakhir? Mungkin sedikit ya saya menambahkan ya. Memang kalau di Eropa itu kan sering ya kita dengar mantan presiden itu ketika bermasalah setelah lengser ditangkap. Ada juga kan kayak di Prancis ya kalau nggak salah
Nicolas Sarkozy atau siapa itu kan banyak ya presiden-presiden di Eropa itu yang dipenjarakan lah ketika dia turun, kemudian diinvestigasi bersalah, kemudian masuk penjara gitu. Nah, mungkin kalau di Indonesia sepertinya belum pernah ada ya catatan kepala negara di penjara setelah turun ini mungkin belum ada, belum terjadi lah. Tapi nah ini apakah memang benar dalam menjalankan roda pemerintahan ketika berkuasa atau memang kalau di Indonesia ini masih ada eksklusivitas gitu kepada presiden-presiden atau kepala negara gitu. Gimana, Pak? Ya, jadi kan gini, Boris ini orang yang sangat berjasa dalam Brexit. Dia membuat satu tatanan baru ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Dalam perjalanannya ada COVID. Nah, di COVID ini dia dianggap cukup berhasil menangani pandemi, tetapi dia tidak cukup konsisten. Jadi ada persoalan etika di sini. Karena di sana demokrasinya sudah matang ya, Bro Eko ya. Maka persoalan etika ini pun mencuat ke publik dan kemudian dilakukan investigasi. Dan di sana aparat keamanannya tidak takut walaupun dia di bawah jadi presiden. Dia melaksanakan tugas, dia investigasi, aturannya tidak ada jam malam. Saya diperlakukan jam malam, tidak boleh acara kumpul-kumpul sama seperti kita. Nah, dia malah membuat pesta. Dan terakhir ini kan sebetulnya yang ini akan lebih sensitif karena ini langsung kepada pribadinya Boris sendiri. Yaitu Boris dituduh ya jadi ada mantan wakil kepala namanya Wipke Spencer yang dituduh atas melakukan pelanggaran seksual, tetapi dia Perdana Menteri Boris ini minta ada tim khusus untuk penanganannya secara serius gitu. Penanganan secara serius ini artinya tanda kutip ya melindungi dari sahibnya ini. Nah, ini yang kemudian kabinet yang lain yang mendengarkan ini nggak setuju, banyak yang mundurkan diri. Tadi saya sudah sebutkan 32 orang di kabinetnya itu mundurkan diri dalam waktu dari 24 jam. Tetapi kan persoalannya ketika mundurkan diri, dan ini adalah mayoritas adalah teman-teman separtainya, Boris mengatakan kalau partainya ingin menjatuhkan dia secara politik, maka harus melalui pemilu. Dan pemilu itu nanti 2024. Gitu loh. Jadi ini yang dia ngotot dan saya kira ini menarik ya bagaimana tatanan demokrasi yang sudah matang ini menyelesaikan masalahnya. Apakah kemudian akan mengambil langkah otoriter ya membungkam parlemen atau memang parlemen yang kuat dalam hal ini adalah mungkin partainya yang akan menang sehingga Boris Johnson harus kehilangan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh teman partainya. Tapi saat ini Boris juga melakukan siasat, dia mengajak orang-orang di luar partainya untuk mendukung pemerintahan dia. Jadi kan seru gitu, yang tadinya bersekutu dengan partai yang membesarkan dan mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri, begitu partainya kehilangan lost confidence terhadap dirinya, dia membangun aliansi baru. Nah ini kan ini menjadi seru gitu dan menarik ya. Dan saya kira nih kita bisa mati apa yang terjadi di Inggris ini dan mengambil pelajaran bagaimana nilai-nilai demokrasi yang sudah matang ini bagaimana diterapkannya dalam menyelesaikan satu konflik politik. Demikian, Bro. Oke, baik. Saya kira sudah sangat clear ya untuk topik yang ini dan kita bisa berlanjut kepada topik yang terakhir. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel dan ikuti terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya.